Hanya ketidakfair-play-an dari laga Vietnam versus Thailand yang membuat Indonesia tersingkir, di mana Indonesia melaporkan ini ke AFF. Bahkan ada netizen mengatakan agar Indonesia turun aja atau keluar dari AFF. Dan juga AFF butuh Indonesia, Indonesia tidak butuh AFF. Oke, kita mari ketahui jika AFF akan menilik kompetisi di luar konspirasi AFF ya, regional konspirasi di bawah AFC regional kompetisi yang lain. Jadi kalau kita ketahui bahwa Indonesia gabung aja dah ke zona SAFF, zonanya India itu. Oke, gimana kompetisi SAFF? Kita akan lihat. Kompetisi SAFF adalah salah satu South Asian Football Federation. Jadi kita akan melihat dulu ya kejuaraan SAFF di mana. Sebentar, saya akan cari SAFF yaitu sepak bola Asia Selatan ya. Ini dia. Mohon maaf agak lama. Ya, di sini di 2021 terbagi menjadi satu grup ya. Jadi diadu dalam round robin ya. Di mana India akan menghadapi Nepal, Maldives, Bangladesh, Sri Lanka. Jadi ada 5 tim. Kemudian yang lolos di edisi terakhir langsung ke fase final ya. Jadi di sana di final antara juara 1, juara 2 diadu lagi padahal ada klasemen ya. Jadi untuk 2018 di sini lebih menarik ya karena kompetisi dibagi menjadi 2 grup, yaitu ada anggota negara SAF yaitu Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Sri Lanka. Jadi yang lolos adalah peringkat 1 2 dan diadu di semifinal dengan sistem silang, dan di sini Maldives juara 2018. Secara ini kompetisi ini berlangsung tidak teratur, jadi tidak baik untuk kesehatan sepak bola Indonesia. Jadi SIF kurangnya agenda ya. Tapi di sini di SIF ada namanya South Asian Game ya. Tapi Indonesia masuk dalam IOC dari Asia Tenggara ya. Jadi kalau Indonesia bergabung ke SIF ini sangat merugikan ya. Jadi menurunkan kualitas sepak bola Indonesia. Lalu bagaimana dengan kompetisi kejuaraan? Lebih baik ikut ke zonanya Korea deh, AFF. Oh, di sini juga. Nah, selain itu tidak adanya juga jarangnya kompetisi kelompok umur ya seperti ASEAN Timur Games mungkin ya. Saya jarang mendengar ya. Di sini diadakan teratur 2 tahun sekali, dan kita bahas edisi 2019. Di sini Indonesia jika tim ini akan mulai dari kualifikasi dulu ya babak pertama. Jadi di kualifikasi babak pertama kita akan menghadapi Mongolia, Macau, Guam, dan Mariana Utara. Jadi yang peringkat pertama lolos ke babak kedua. Jadi kita tidak bisa langsung bertemu dengan Cina dan kawan-kawan maupun Jepang dan kawan-kawan. Kemudian di ronde 2 kita diadu dengan Hong Kong, Korea Utara, Cina, Taipei, Mongolia, dan kemudian di babak 2 jika lolos kita baru ke putaran final ya. Dia ditunggu oleh Korea Selatan, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong. Jadi menggunakan sistem liga. Terakhir Korea Selatan yang juara di sini. Keuntungan di sini adalah kompetisi kurangnya ada kompetisi ya untuk tim kelompok umur yang lain. Juga ada beberapa agendanya kurang, tapi di sini tim Indonesia harus mulai dari fase kualifikasi yang juga notabene diikuti tim-tim hebat macam Hong Kong, Korea Utara, dan beberapa negara lainnya. Jadi di sini kita tidak bisa langsung tampil di putaran final ya. Jadi kompetisi ini seperti liga terdegradasi ya. Semakin bawah kita rankingnya maka semakin sulit kita menuju putaran final. Secara geografis juga lumayan jauh dengan EAF ya dari ketimbang Asia. Jadi jangan saya sarankan yaitu tetap berada di zona AFF aja. Dan di WAFF juga kejuaraan Asia Tengah dia diikuti oleh 8 tim ya, 9 tim yaitu Irak, Palestina, Yaman, Lebanon, Suriah, Bahrain, Yordania, Kuwait, Arab Saudi. Di 2019 adalah edisi terakhir di mana dimenangkan oleh yaitu Bahrain dengan 0-1. Jadi inilah WAFF. Setelah di WAFF ada beberapa juga ya kompetisi. Contohnya di AFF juga ada banyak, ada AFF U22, AFF U19, SEA Games. Jadi kita ketahui bahwa AFF mempunyai lebih dari kompetisi yang bagus ya. Lebih banyak dari kelompok umur ya, apalagi dengan jumlah kompetisi yang hampir sama, yaitu timnya 10 tim. Kita ketahui bahwa di sini ada Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Timur Leste,
Timur Timur, kemudian Indonesia, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Berada di playoff akan bertemu semifinal, final, dan final ya. Bedanya berlangsung dengan 2 leg. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia setidaknya harus tetap bertahan di zona AFF ya, mengingat dimana kualitas kita juga sama dengan negara AFF, jadi kita bisa belajar dengan negara-negara yang lebih maju di AFF untuk mengembangkan sepak bola. Apalagi di AFF banyak sekali ada kompetisi, ada seperti AFF U23, U22, U16, dan jangan lupa yaitu tidak kalah menariknya adalah sepak bola di SEA Games ya, yang sangat menarik walaupun tidak dalam masuk agenda AFF tapi masuk POC. Jadi ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan timnas dari muda sampai senior.